Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib. Sekarang kita sudah memasuki tentang hay'ah-hay'ah yang ada di dalam salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bibarakatihi wa bibarakati ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hay'atuha ay as-salati wa arada bihay'atiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bisujudis sahwi khamsata asyara khaslatan. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami ila hazwi mankibaihi wa raf'ul yadaini 'inda ruku'i wa 'inda raf'i minhu. Wa hay'atuha, dan bermula hay'ahnya artinya as-salati. Jadi huruf tafsir menafsirkan ha dhamir di belakang artinya salat. Jadi kalau diartikan dan bermula hay'ahnya salat. Apa maksud daripada hay'ah? Wa arada bihay'atiha ma laysa ruknan fiha, dan mengiradah, memaksudkan oleh musannif, maksud daripada hay'ah ma laysa ruknan, itu barang yang selain rukun, sesuatu yang bukan rukun, fiha di dalamnya salat, wala ba'dan, dan juga sesuatu yang bukan sunnah ab'ad, yujbaru bisujudis sahwi, yang dapat ditempelkan dengan sujud sahwi. Jadi maksud daripada hay'ah salat adalah sesuatu yang ada dalam salat, dia itu bukan rukun, bukan sunnah ab'ad yang dapat ditempelkan dengan sujud sahwi. Jadi kesemuanya itu dinamakan dengan hay'ah salat. Itu ada berapa? Khamsata asyara khaslatan, ada 15 perkara. Mana saja 5 perkara tersebut? Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami, mengangkat dua tangan di ketika takbiratil ihram. Ila khazwi minkabaihi, kemana dia angkat? Kepada sejajar atau setara dengan dua bahunya. Wa raf'ul yadaini 'inda ruku'i, dan mengangkat dua tangan di ketika ruku'. Wa 'inda raf'i minhu, dan juga mengangkat dua tangan di ketika bangun daripadanya ruku'. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa wad'ul yamini 'ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi dalam keadaan berdiri itu sunnah hay'ahnya adalah meletakkan tangan kanan itu di atas tangan kiri. Bukan tangan kiri yang di atas, tapi tangan kanannya di atas tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dan ada keduanya, tangan kanan dan kiri tersebut posisinya di bawah dadanya si musalli. Wa fawqa surratihi, dan di atas pusar. Jadi tangannya diposisikan antara dada dan pusar orang yang salat. Kemudian yang selanjutnya, wa tawajjuhu ila qaulil musalli aqibat taharrumi, dan tawajjuh. Apa itu tawajjuh? Tawajjuh, kata musannif di sini, tawajjuh hingga perkataannya si musalli mengiringi takbiratul ihram. Apa? Hingga kepada apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi hingga kata
ucapan si musalli hingga kepada inna sholati wa nusuki hingga seterusnya. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya wal muradu ay yaqulal musalli ba'da taharrumi doa al-iftitah. Dan bermula maksud itu bahwa berkata si musalli setelah takbiratul ihram akan doa iftitah. Jadi tawajjuh adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan tawajjuh? Karena dalam doa aja ada kandungan lafaz wajjahtu wajhiya. Itu namanya tawajjuh. Hazihil ayata au ghairaha. Ini juga maf'ulnya. Tadi ayyaqul al-musalli berkata oleh si musalli setelah takbiratul ihram akan doa iftitah akan ini ayat. Ayat yang barusan tadi kita bacakan au ghairaha atau selainnya ayat-ayat mimma warada fil istiftah. Daripada sesuatu yang memang warid di dalam iftitah, di dalam doa iftitah. Kemudian yang selanjutnya sunnah hay'ah dalam salat wal isti'azatu ba'da tawajjuhi, dan membaca isti'azah ta'awuz. Kapan dibaca? Setelah tawajjuh, setelah doa tadi. Setelah doa iftitah. Wa tahsulu bikulli lafdhin yajtamilu 'ala ta'awuzi, dan hasil ianya isti'azah tersebut dengan setiap lafaz yang mencakup ia kepada ta'awuz atau yang mengandung ta'awuz di dalamnya. Jadi tidak mesti isti'azah yang biasa kita ketahui, yang sudah maklum, tapi hasil pula isti'azah tersebut dengan setiap lafaz yang memang ada kandungan ta'awuznya. Wal afdalu, dan bermula yang afdal, namun apabila kita ingin mengucapkan isti'azah yang paling afdal tentunya dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah lafaz ta'awuz yang sudah masyhur, sudah maklum ya. Itu lafaz yang paling afdalnya. Wal jahru fi mawdhi'ihi, dan yang selanjutnya sunnah hay'ah adalah menjihar pada tempatnya jihar. Jadi tempat-tempat yang sunnah jihar dalam salat, maka jihar tersebut adalah sunnah. Diri daripada jihar, mengeraskan suara, itu adalah sunnah hay'ah. Di mana tempatnya jihar? Wahwas subhu, dan bermula dianya tempat jihar adalah di dalam salat subuh, dalam 2 rakaat subuh. Wa ulatal maghribi wal isya, dan di dalam 2 rakaat pertama yang ada di dalam salat maghrib dan salat isya. 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama salat isya. Wal jumu'atu, dan di dalam 2 rakaat salat Jum'ah. Wal aidani, dan di dalam salat 2 hari raya. Kemudian yang selanjutnya wal israru fi mawdhi'ihi, dan sir pada tempatnya sir. Di mana tempatnya sir? Wa huwa ma'adal ladzi zukira, dan bermula dianya tempatnya sir israr itu barang selain allazi yang telah disebutkan tadi. Jadi selain daripada tempat-tempat jihar, itu semuanya adalah tempat-tempat yang disunnahkan untuk sir. Wa ta'minu ay qawlu amin aqibal fatihati liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Dan selanjutnya yang menjadi sunnah hay'ah yaitu ta'min. Artinya apa itu ta'min? Qawlu amin, berkata amin mengiringi Fatihah bagi orang yang membacanya Fatihah fi sholatin, baik dalam suatu salat, wa ghairiha, ataupun di luarnya salat, selain salat. Lakin fi sholati akidu, akan tetapi membaca amin di dalam salat itu lebih muakkad, lebih dikuatkan atau lebih dikokohkan.
Wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Dan mengaminkan oleh si makmum beserta takmin si imamnya makmum. Jadi si makmum mengikuti aminnya, ucapan aminnya si imam. Wa yajharu bihi, dan menjihar ia dengannya takmin atau dengannya ucapan amin. Jadi selain sunnah amin, ucapan amin itu juga dijiharkan. Yang selanjutnya wa qira'atu surati ba'dal fatihati li imamin wa munfaridin fi rak'atai as-subhi wa ulatai ghairiha. Dan membaca surah kapan? Setelah membaca Fatihah. Bagi siapa? Bagi seorang imam dan bagi si munfarid. Bagi orang yang sholat sendirian, di mananya yang dibaca surah di dalam 2 rakaat salat subuh dan di dalam 2 rakaat pertama selain salat subuh. Di dalam 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama salat isya, salat zuhur dan salat asar. Wa takunu qira'atu surati ba'dal Fatihah, dan adalah pembacaan surah tersebut setelah membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun. Setelah rukun membaca Fatihah, baru di situ membaca surah. Falau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Maka jikalau mendahulukan ia si musalli akan surah di atasnya Al-Fatihah, niscaya tidak dihitungkan akannya surah. Jadi sekarang seandainya ada orang yang dia terlebih duluan membaca surah, kemudian baru membaca Fatihah, maka surahnya itu tidak dihitung. Dalam arti salatnya tidak batal, akan tetapi surahnya tidak dihitung sebagai sunnah. Jadi caranya bagaimana? Setelah membaca Fatihah, kalau dia memang ingat, sadar tadi terlupa, setelah membaca Fatihah, baru setelah itu dia membaca kembali atau mengulangi kembali bacaan surah. Kemudian yang selanjutnya wat takbiratu 'indal khafdhi lirruku'i, dan mengucapkan takbir-takbir kapan? Di ketika turun kepada ruku', war raf'i, dan di ketika bangun, artinya ai raf'i sulbi minar ruku'i, artinya di ketika mengangkat sulbinya daripada ruku'. Jadi sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.